Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik muamalah kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sarani, mahasiswa Prodi Manajemen semester 4 di Universitas Pelita Bangsa. Dan saya Angelia Kartonodia dari Prodi Manajemen semester 4 Kampus Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini kami mendapat tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk mempraktikkan pemasaran Islami dalam muamalah Islam. Video ini dibuat sebagai bukti praktik pertemuan 15 dengan topik praktik muamalah 2. Ada 3 skenario pemasaran Islami yang akan kami peragakan. Pertama, promosi produk dengan metode Islami. Kedua, menangani keberatan pelanggan secara Islami. Dan ketiga, pemasaran digital Islami melalui media sosial. Ketiganya mencerminkan bagaimana Islam mengatur seluruh aspek bisnis dengan adil dan berkah. Kami mohon perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke praktik, kami ingin menjelaskan sedikit tentang pemasaran Islami. Pemasaran Islami adalah kegiatan promosi dan penjualan yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Landasan utamanya adalah kejujuran, amanah, dan menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi. At-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyina wa asyidiqina wa asyuhada. Artinya, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang sidik dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjadi motivasi luar biasa bagi para pembisnis muslim, bahwa bisnis dengan jujur bukan hanya menguntungkan di dunia tetapi juga menjadi amal saleh yang mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Sebaliknya, pemasar yang curang dan menipu pelanggan akan mendapatkan dosa dan kehilangan keberkahan. Mari kita lihat bagaimana praktiknya. Assalamualaikum, permisi, saya tertarik dengan produk yang ada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Silahkan, ini produk madu hutan organik yang kami hadirkan secara khusus untuk Anda. Nama saya Anissa Putri, senang bisa berkenalan. Oh, madu hutan, menarik sekali. Boleh saya tahu lebih lanjut tentang produk ini? Oh iya tentu, dengan senang hati. Produk ini adalah madu hutan organik dari lebah liar yang hidup di hutan Kalimantan. Ukurannya 250 gram, dikemas dalam botol kaca, bebas BPA. Sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan diproses secara alami tanpa tambahan gula atau bahan pengawet apapun. Ini adalah produk yang murni dan jujur dari alam. Saya ingin berbagi informasi yang jujur tentang produk ini. Madu hutan ini memiliki kandungan enzim alami yang lebih tinggi dibandingkan dengan madu ternak biasa karena lebahnya mengonsumsi nektar dari berbagai jenis bunga hutan liar. Warnanya itu lebih gelap dan rasanya lebih kompleks. Wah, menarik. Apakah ada manfaat kesehatannya? Madu secara umum sudah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69 sebagai syifa penyembuh bagi manusia. Secara ilmiah, madu hutan mengandung antioksidan tinggi, antibakteri alami, serta dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Namun, saya ingin bersikap jujur, madu ini adalah suplemen alami, bukan obat klinis. Saya tidak akan mengklaim secara berlebihan dan tidak bisa saya buktikan karena itu tidak sesuai dengan etika pemasaran Islam. Saya sangat menghargai kejujuran Anda. Banyak penjual yang terlalu melebih-lebihkan manfaat produk mereka. Berapa harganya? Harganya Rp85.000 untuk ukuran 250 gram. Saya bisa jelaskan mengapa harganya seperti itu. Karena biaya produksi madu hutan lebih tinggi karena proses panen yang sulit di hutan, pengemasan higienis dengan botol kaca, serta biaya sertifikasi halal yang kami tanggung untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim. Harga ini sudah kami hitung dengan margin yang wajar. Tentunya tidak berlebihan. Kami juga menyediakan tester agar Anda bisa merasakan langsung kualitasnya sebelum memutuskan membeli. Silahkan dicoba. Transparansi adalah prinsip utama kami. Kami ingin Anda membeli dengan keyakinan penuh, bukan karena paksaan atau bujukan yang berlebihan. Alhamdulillah, enak sekali. Rasanya berbeda dengan madu biasa yang pernah saya coba. Lebih kaya rasa. Syukurlah, kamu bisa merasakan perbedaannya. Dan izinkan saya menambahkan jika setelah dibeli ternyata produk ini tidak sesuai dengan kondisi yang kami jelaskan. Misalnya, ada masalah pada kemasan atau kualitas, kami memberikan garansi pengembalian penuh dalam 3 hari. Kejujuran dan kepercayaan adalah modal utama dari bisnis kami. Masya Allah, saya belum pernah menemukan penjual yang sejujur ini. Biasanya kalau sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Dalam Islam, hubungan antara penjual dan pembeli adalah hubungan yang harus saling menguntungkan dan tidak ada yang dizolimi. Jika ada cacat yang saya menyembunyikan dan Anda membeli tanpa mengetahuinya, itu sama saja dengan penipuan dan haram hukumnya. Oleh karena itu, kami berkomitmen pada transparansi penuh. Baik, saya tertarik. Saya ingin membeli 1 botol. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga madu ini membawa keberkahan dan manfaat untuk Anda dan sekeluarga.
Alhamdulillah kita telah menyelesaikan praktek skenario pertama. Sekarang kita akan beralih ke skenario kedua yang tidak kalah penting. Bagaimana seorang pemasar muslim menghadapi keberatan, kritik, atau bahkan komplain dari pelanggan. Dalam pemasaran Islami, pelanggan yang kecewa atau memiliki keberatan bukanlah musuh. Mereka adalah amanah yang harus ditangani dengan sabar, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang Muslim yang baik adalah yang paling baik akhlaknya dalam bermuamalah. Mari kita praktikkan. Assalamualaikum, permisi. Saya tadi membeli madu di sini. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Waalaikumsalam, selamat datang kembali. Silahkan, ada yang bisa saya bantu? Saya siap mendengarkan. Begini, tadi saya membeli madu ini, tapi ketika sampai di rumah dan saya buka, warna madunya terlihat berbeda dari yang ada di display tadi. Yang ini lebih cair dan warnanya lebih terang. Saya sedikit khawatir, apakah ini memang produk yang asli, yang sama, atau ada yang tidak beres? Jazakallah khairan sudah menyampaikan ini kepada saya. Saya sangat menghargai kejujuran Anda dan ini adalah masukan yang sangat berharga. Boleh saya lihat produknya sebentar? Baik, saya mengerti kekhawatiran Anda. Saya ingin memberikan penjelasan yang jujur. Perbedaan warna dan kekentalan pada madu hutan memang bisa terjadi secara alami karena beberapa faktor. Pertama itu karena kondisi suhu. Madu yang lebih hangat akan lebih cair. Kedua, kandungan nektar dari musim panen yang berbeda dapat mempengaruhi warna. Ini adalah karakter alami madu hutan, bukan indikasi kerusakan atau pemalsuan. Oh begitu, tapi bagaimana saya bisa yakin bahwa ini bukan madu yang dipalsukan atau dicampur dengan sesuatu? Wah, pertanyaannya sangat bagus dan ini adalah hak kamu untuk sebagai konsumen untuk mengetahuinya. Saya akan tunjukkan sertifikat halal MUI yang ada di kemasan. Ini menjamin bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium. Selain itu, kami juga memiliki laporan uji BPOM yang bisa saya tunjukkan. Transparansi dalam hal ini adalah kewajiban kami. Saya sedikit lebih tenang sekarang, tapi jujur saja saya masih agak ragu. Keraguan Anda sangat wajar dan saya tidak akan memaksa Anda untuk merasa yakin jika memang belum yakin. Ini adalah pilihan Anda sepenuhnya. Saya akan tawarkan dua solusi. Pertama, jika Anda ingin mengembalikan produk, saya akan kembalikan uang Anda secara penuh sekarang, tanpa syarat apapun, sesuai dengan garansi yang kami janjikan. Kedua, jika Anda ingin mencobanya dulu di rumah selama 2 hari dan ternyata kualitasnya tidak sesuai klaim kami, kakak tetap bisa mengembalikannya dan saya ganti penuh. Pilihannya ada di tangan kakak. Masya Allah, saya tidak menyangka responnya sebaik ini. Biasanya kalau ada komplain, penjual malah balik menyalahkan pembeli. Dalam Islam, pelanggan bukan sekedar sumber keuntungan, mereka adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jika saya memperlakukan pelanggan dengan buruk, saya bukan hanya merusak bisnis saya, tetapi juga mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Itu jauh lebih berat dari sekedar kehilangan satu pelanggan. Alhamdulillah kalau begitu saya tidak jadi mengembalikan. Saya percaya dengan penjelasan Anda. Saya akan coba dulu di rumah. Terima kasih atas kejujuran dan kesabarannya. Syukurlah, barakallahu fikum. Dan jika masih ada pertanyaan apapun setelah Anda mencoba di rumah, jangan segan untuk menghubungi kami. Kami selalu siap membantu. Dari skenario ini kita belajar bahwa komplain pelanggan harus ditanggapi dengan sabar dan tidak emosional. Pelanggan juga harus diberikan kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan penjelasan yang jelas. Dengan sikap yang jujur dan terbuka, hubungan antara penjual dan pembeli akan tetap baik. Kepercayaan pelanggan adalah salah satu aset terpenting dalam bisnis. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 skenario pertama. Sekarang kita masuk ke skenario ketiga yang sangat relevan dengan kehidupan digital kita hari ini. Pemasaran melalui media sosial. Di era digital ini banyak muslim yang berjualan melalui Instagram, TikTok, WhatsApp, dan platform digital lainnya. Namun tidak sedikit yang belum menyadari bahwa pemasaran digital pun harus tunduk pada etika Islam. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan agar konten promosi kita tidak menjadi sumber dosa. Mari kita pelajari secara bersama. Oke, kita akan simulasikan pembuatan konten video praktek untuk promosi madu hutan kita ya. Ingat, konten ini harus memenuhi standar Islam, oke? Siap? Siap. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya ingin memperkenalkan madu hutan organik dari Kalimantan. Produk ini sudah bersertifikat halal tanpa tambahan gula dan diproses secara alami. Rasanya khas dan cocok untuk dikonsumsi sebagai pelengkap pola hidup sehat. Saya tidak akan mengatakan bahwa produk ini dapat menyembuhkan penyakit tertentu, tetapi saya bisa memastikan bahwa produk ini dibuat dengan kualitas yang baik. Untuk ukurannya 250 gram dengan harga 85.000. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sangat bagus, saya ingin mengevaluasi bersama. Pertama, mahasiswa A memperkenalkan diri dengan salam Islam. Ini membangun identitas muslim yang positif. Kedua, dia mengakui bahwa dia bukan dokter dan tidak membuat klaim medis berlebihan. Ini adalah syirik. Ketiga, dia menyebutkan harga secara transparan, tidak ada hidden fee atau harga yang baru diungkap di akhir. Benar, dan ada salah satu hal yang tidak kita lakukan tetapi sering dilakukan pemasaran lain, menggunakan musik latar yang keras dan gambar yang tidak sesuai. Konten kita bersih, informatif, dan tetap menarik. Ini membuktikan bahwa konten Islami tidak harus membosankan. Ia bisa tetap kreatif sekaligus bermanfaat. Nah, ini adalah contoh caption yang sesuai etika Islam untuk postingan produk madu kita. Caption ini memenuhi standar pemasaran Islami karena tidak ada klaim medis berlebihan, ada disclaimer jujur bahwa produk bukan obat, mencantumkan informasi harga secara transparan, dan mengandung doa yang tulus. Caption ini juga tidak menggunakan kata-kata hiperbola yang menyesatkan seperti terbukti, sembuhkan, atau satu-satunya di dunia yang merupakan klaim tidak terverifikasi. Dalam pemasaran digital Islami, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Pertama, konten visual. Foto dan video produk harus jujur, tidak diedit secara berlebihan yang dapat menyesatkan. Jangan menggunakan filter yang terlalu ekstrim hingga warna produk terlihat jauh berbeda dari aslinya. Kedua, caption dan copywriting kalimat promosi harus jujur dan tidak mengandung klaim palsu. Misalnya, jika menjual padu, kita tidak boleh menulis sembuhkan diabetes dalam 3 hari, karena itu adalah klaim medis yang tidak bisa dibuktikan dan termasuk penipuan. Yang diperbolehkan adalah menuliskan manfaat umum yang sudah terbukti dan proporsional. Ketiga, testimoni. Hanya boleh menggunakan testimoni nyata dari pelanggan yang benar-benar menggunakan produk. Membuat testimoni palsu atau menyewa orang untuk memberikan ulasan palsu adalah bentuk kisyi yang diharamkan dalam Islam. Keempat, etika visual. Konten tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam, seperti gambar atau video yang tidak menutup aurat secara syar'i jika itu bukan pilihan pelanggan. Musik yang melalaikan atau konten provokasi yang tidak sesuai akhlak Islam. Konten kita adalah cermin akhlak kita. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan ketiga skenario praktik pemasaran Islami hari ini. Ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil. Pertama, pemasaran Islami bukan sekedar menjual produk halal. Ia mencakup seluruh proses pemasaran dari cara mempromosikan, cara berkomunikasi dengan pelanggan, cara menangani komplain, hingga cara membuat konten digital yang semuanya harus tunduk pada prinsip syariat Islam. Kedua, 4 sifat Nabi Muhammad SAW, syidik, amanah, tabligh, dan patonah bukan hanya sifat spiritual tetapi juga merupakan fondasi strategi bisnis yang paling kuat dan berkelanjutan. Bisnis yang membangun di atas kejujuran mungkin terlihat lambat di awal, tetapi keberkahan yang dia hasilkan akan bertahan jauh lebih lama. Ketiga, sebagai generasi muslim milenial dan Gen Z yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa Islam dan kemajuan bisnis bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru sebaliknya, prinsip Islam adalah jawaban atas krisis kepercayaan yang terjadi di dunia bisnis modern yang penuh manipulasi dan penipuan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan tugas yang sangat bermakna ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Wira dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan ilmu yang Bapak ajarkan sebagai amal jariah yang terus mengalir. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam praktik ini masih terdapat kekurangan baik dari sisi penyampaian teori, dialog, maupun kualitas video. Kami masih dalam proses belajar dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kritik dan saran dari Bapak, Ibu sangat kami nantikan untuk perbaikan kami ke depannya. Demikian video praktik muamalah dari kami. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya dan menjadi ilmu yang memberkahi hidup kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.